Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelum Ibu melakukan penjelasan materi pada hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Apakah anak-anak semuanya pada hari ini berhadir? Alhamdulillah, lengkap ya. Baiklah, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Jangan lupa siapkan terlebih dahulu pensil dan buku tulisnya ya. Baiklah, di sini Ibu akan mulai menjelaskan tentang wakaf dan wasol. Pasti di sini anak-anak belum tahu kan apa itu wakaf? Nah, wakaf secara bahasa berarti berhenti. Sementara berdasarkan kaidah ilmu tajwid secara istilah, wakaf berarti memberhentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil napas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan. Ada yang memakai wakaf dengan menghentikan bacaan sejenak, baik di akhir maupun pertengahan ayat. Jika kita membaca Al-Quran, terdapat tata cara bagaimana kita ketika ingin berhenti saat membaca ayat dan tidak boleh berhenti di sembarang tempat, karena semua itu terdapat aturan. Dan kali ini kita akan belajar bersama tentang aturan tersebut. Nah, di sini wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama wakaf ittirari, yaitu wakaf ittirari menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa, baik karena kehabisan napas, karena lupa, karena bersin, batuk, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada wakaf ikhtiyari. Nah, wakaf ikhtiyari yaitu biasa juga disebut wakaf ijtihadi, yakni jika seorang pembaca Al-Quran sesuai pilihan dirinya karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Nah, di sini wakaf ikhtiyari dibagi pula menjadi 8 macam, yaitu yang pertama wakaf tam, yang kedua wakaf kafi, yang ketiga wakaf hasan, yang keempat wakaf qabih, yang kelima wakaf bayan, yang keenam wakaf jaiz, yang ketujuh wakaf salih, dan yang kedelapan wakaf mafhum. Kemudian di sini selanjutnya yaitu ada tanda-tanda wakaf. Nah, di sini tanda wakaf yang pertama ada to, yaitu wakaf mutlak yang berarti lebih utama berhenti daripada dilanjutkan membaca. Yang kedua ada wakaf tanda mim, yaitu wakaf lazim wajib berhenti. Yang ketiga ada wakaf yaitu huruf jim, yaitu wakaf jaiz boleh berhenti ataupun melanjutkan membaca. Yang keempat yaitu ada wakaf huruf so, lam, dan ya, yaitu wakaf waslu ula, lebih utama lanjut tanpa berhenti. Yang kelima ada wakaf yaitu huruf qaf dan fa, yaitu wakaf mustahab, lebih utama berhenti daripada pada tanda wakaf. Yang keenam yaitu ada qaf lam ya, yaitu wakaf waqfu ula, berhenti lebih utama daripada lanjut. Yang ketujuh ada wakaf huruf za, yaitu wakaf mujawaz, meski boleh berhenti namun lebih utama dilanjutkan membaca. Yang kedelapan ada wakaf huruf shad,
yaitu waqaf murakhas, lebih utama terus namun boleh berhenti ketika darurat atau kehabisan napas, batuk, atau panjangnya ayat. Nah, yang kesembilan ada waqaf huruf qaf, yaitu waqaf qobih, lebih utama terus tanpa menghentikan bacaan. Yang ke-10 ada waqaf huruf kaf, yaitu waqaf mutobikun ala ma qoblahu. Jika ada tanda ini, maka cara membacanya disamakan dengan waqaf sebelumnya. Yang ke-11 ada waqaf huruf lam, yaitu waqaf la waqfu, dilarang berhenti, dan jika berhenti harus diulang lagi bacaannya. Namun jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat yang membolehkan berhenti. Yang ke-12 yaitu ada tanda titik 3, yaitu waqaf mu'anaqah, wajib berhenti di salah satu tanda baik yang awal maupun akhir. Nah, itu biasanya kan kita terkadang menemui dalam Al-Quran ada tanda titik 3 yang bersandingan 2 kali, jaraknya tidak jauh. Nah, itu kita diwajibkan berhenti, kita boleh berhenti hanya memilih 1 kali saja, yang satunya kita harus melanjutkan. Yang terakhir, yang ke-13 yaitu ada saktah, yaitu menghentikan bacaan dengan menahan napas sejenak sekira 2 harokat pada kata yang ditandai saktah atau dengan huruf sin, kemudian langsung disambungkan pada kalimat selanjutnya. Selanjutnya di sini Ibu akan menerangkan tentang bacaan wasol. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih bacaan wasol itu? Nah, secara bahasa, wasol berasal dari kata wasola yang artinya sambung, menyambung, atau terus. Sementara secara istilah ilmu tajwid, wasol adalah meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda waqaf yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak mengambil napas, atau dengan kata lain menyambung ayat satu dengan ayat lainnya. Dengan caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara membacanya disambung dengan harokat akhir huruf pada ayat pertama tetap dibaca apa adanya jika berharokat fathah, kasroh, atau dhammah. Yang kedua yaitu ditambah huruf nun dengan harokat kasroh jika akhir kata ayat yang akan disambung berharokat fathatain, kasrotain, maupun dhammatain. Nah, di sini ada contoh tentang cara baca yang pertama, yaitu dengan adanya tanda berharokat fathah, kasroh, atau dhammah, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika diwasolkan maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Ditambah, ada contoh yang kedua yaitu ditambah nun dengan harokat kasroh jika akhir kata ayat yang akan disambung berharokat fathatain, kasrotain, maupun dhammatain. Contohnya yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jika diwasolkan maka dibaca Qul huwallahu ahadinillahus samad. Setelah kesimpulan kita pada hari ini, ada beberapa evaluasi yang harus kalian kerjakan dalam kolom soal sebagai berikut. Baiklah, setelah soal evaluasi tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Nah,
Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.